ما در 80های پهپاد هوافضا تازه جنگیدن با شما رو یاد گرفتیم. ما از تجربه بزرگترامون استفاده کردیم، ولی با سرعت نسل خودمون خواب و از چشمای شما میگیریم. اینو مطمئن باشید. ما به مردم غیور ایران، مردمی که تو خیابونها وایسادن، مردمی که شبا توی کف خیابون بودن، بهشون قول میدیم ما کف میدون وایسادیم. ما سرباز ایرانیم. تا آخرین قطره خونمون پای Ketika Amerika Serikat kembali mendorong wacana gencatan senjata, respons Iran justru mengejutkan. Tidak ada penolakan, tidak ada persetujuan. Iran memilih diam. Namun diamnya Iran bukan berarti lemah, bukan berarti ragu. Diamnya Iran adalah proses. Proses mematangkan strategi, proses menyiapkan kemungkinan terburuk jika perang besar benar-benar meletus secara terbuka. Di balik ketenangan itu, ada pergerakan besar yang tidak banyak terlihat. Laporan terbaru menyebutkan, selama periode gencatan senjata, Iran justru terus memproduksi persenjataan dalam jumlah besar. Rudal berbagai kelas, drone berbagai jenis, dan sistem tempur lain yang bahkan belum sepenuhnya dipahami oleh Amerika dan Israel. Ini bukan sekadar persiapan biasa, ini adalah akumulasi kekuatan. Sebuah video singkat yang dipublikasikan melalui saluran resmi Iranian Forces melalui juru bicara militer bernama Ibrahim Zulfagafari memperlihatkan sebagian kecil dari apa yang dimiliki Iran. Yang ditampilkan bukan seluruh kekuatan, hanya sebagian kecil. Namun cukup untuk memberikan pesan yang jelas bahwa Iran dalam kondisi siap. Menariknya, dalam pernyataannya, Ibrahim Zulfagafari justru meminta agar video tersebut disebarluaskan ke seluruh dunia. Bukan untuk propaganda semata, tapi untuk menunjukkan kepada Amerika bahwa Iran tidak sedang bermain-main. Bahwa semua yang disiapkan itu nyata. Dan jika perang benar-benar terjadi, maka dampaknya tidak akan kecil. Iran tidak hanya menyimpan stok, Iran terus memproduksi dalam jumlah besar. Bahkan untuk skenario terburuk sekalipun, perang jangka panjang, Iran menyatakan siap. Sebuah pernyataan keras pun muncul. Iran ingin melanjutkan perang, biarkan dunia melihat siapa yang akan runtuh lebih dulu. Ini bukan pernyataan biasa, ini adalah pesan terbuka kepada dua kekuatan besar, Amerika dan Israel, bahwa Iran tidak gentar, bahkan siap menghadapi keduanya sekaligus. Dan di titik inilah posisi mulai terlihat jelas. Amerika Serikat yang selama ini dikenal agresif justru terlihat menahan diri. Alih-alih menyerang langsung, Amerika hanya melakukan blokade di sekitar Selat Hormuz. Sebuah langkah yang menunjukkan tekanan, namun juga menunjukkan kehati-hatian. Kenapa? Karena satu serangan kecil saja ke Iran bisa menjadi alasan bagi Iran untuk membalas secara penuh. Dan balasan itu bukan sekadar serangan biasa. Iran memiliki kemampuan untuk menargetkan armada militer Amerika di kawasan tersebut, bahkan berpotensi mengganggu jalur energi global. Dampaknya tidak hanya militer, tapi juga ekonomi. Inilah yang membuat Amerika berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, mereka ingin menekan Iran. Di sisi lain, mereka tahu bahwa memulai serangan bisa membuka pintu yang jauh lebih berbahaya. Di titik ini, situasi menjadi sangat sensitif. Iran seperti sedang menunggu langkah pertama dari Amerika. Karena bagi Iran, satu kesalahan kecil saja dari pihak lawan bisa menjadi alasan untuk melancarkan serangan yang jauh lebih besar. Dan hingga saat ini, langkah itu belum diambil. Amerika belum menyerang, karena mereka tahu resikonya terlalu besar. Dunia kini berada di persimpangan. Apakah konflik ini akan mereda, atau justru meledak menjadi perang besar yang melibatkan lebih banyak kekuatan? Yang jelas, satu hal mulai terlihat. Iran tidak lagi berada di posisi bertahan. Iran kini berada di posisi siap dan menunggu. Dan ketika momen itu datang, dunia mungkin akan menyaksikan perubahan besar yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Perang besar ini bisa saja meletus, dan bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba.
Ini adalah hasil dari persiapan panjang yang dibangun secara sistematis. Selama bertahun-tahun, kekuatan militer Iran dibentuk bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk menghadapi tekanan besar dari luar. Fokus utamanya jelas, membangun kemampuan tempur jangka panjang yang tidak bisa dihancurkan dalam satu serangan besar dan cepat. Iran memiliki produksi persenjataan rudal dan drone tempur terbesar di dunia, dengan berbagai jenis mulai dari rudal balistik hingga rudal jelajah yang menjadi tulang punggung kekuatan militernya. Begitupun dengan drone, Iran memiliki berbagai jenis drone tempur, mulai dari kelas paling bawah untuk mengejar tentara, drone penghancur tank atau kendaraan lapis baja, hingga drone yang mampu menghancurkan armada raksasa seperti kapal induk. Bukan hanya jumlahnya yang besar, tetapi juga kemampuan produksinya yang terus berjalan tanpa henti. Artinya sederhana, kekuatan ini tidak akan habis dalam satu gelombang peperangan besar saja. Setiap serangan masif bisa digantikan, setiap kerugian bisa segera dipulihkan, dan formasi itu terus terjaga di 31 pusat komando. Tak hanya memiliki 31 pusat komando, Iran juga memiliki titik-titik rahasia lainnya. Di saat yang sama, pengembangan teknologi militer juga berjalan cepat. Iran telah mengembangkan rudal dengan kemampuan tinggi, termasuk teknologi yang mampu menembus sistem pertahanan modern hingga mampu membuat lawan tak berkutik. Ibarat kata, apa yang dimiliki Amerika dan Israel, Iran memiliki penangkalnya. Namun sebaliknya, banyak senjata Iran yang bahkan tak difahami Amerika. Itulah rahasia militer Iran yang hingga saat ini masih terjaga kerahasiaannya. Selama puluhan tahun, Iran menciptakan sistem peperangan modern yang bahkan belum pernah disaksikan dunia. Iran menggunakan pendekatan perang modern asimetris. Strategi itulah yang membuat Amerika sulit bergerak. Setiap serangan Amerika maupun Israel hampir selalu mampu dibendung Iran. Namun sebaliknya, sekali serangan masif yang dilancarkan Iran kerap sulit dibendung teknologi canggih Amerika yang bahkan dengan nominal fantastis. Semakin lama perang ini berjalan, maka lawan akan kehabisan nafas, dan pada akhirnya Iran dengan mudah mendominasi jalannya peperangan. Doktrin militer Iran menekankan, asalkan lawan tidak melarikan diri, maka Iran mampu dengan cepat menghabisi armada lawan tanpa sisa. Itu artinya, jika sistem perang Amerika berjalan dengan intensitas lambat, maka Iran dengan mudah mengantisipasi sekaligus menghabisi pondasi kekuatan lawan. Namun tidak untuk sebaliknya. Bahkan hingga saat ini, Amerika dan Israel tidak mampu mencapai target militer Iran. Namun sebaliknya, kapal induk dan kapal perang Amerika sudah dihantam drone Iran, walau tidak sampai rusak total, sebab armada laut Amerika dengan cepat melarikan diri hingga ribuan kilometer. Tak hanya armada laut, bahkan sebanyak 16 jet tempur canggih Amerika berhasil diledakkan oleh rudal kendali Iran. Maka mau tidak mau, Amerika harus lari dari titik konflik untuk menghindari kehancuran total. Ini menunjukkan satu hal penting. Perang tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling canggih dan paling cepat menyerang. Perang ditentukan oleh siapa yang paling siap dan mampu membalas dengan akurasi tinggi dalam jangka panjang. Di sisi lain, kekuatan drone menjadi elemen penting. Produksi drone dilakukan secara masif, dengan kemampuan jarak jauh, daya hancur besar, dan biaya yang jauh lebih efisien dibandingkan sistem senjata konvensional berat. Bahkan, penguatan armada drone terus dilakukan untuk memperluas jangkauan operasi militer. Ini mengubah pola perang secara total. Serangan tidak lagi bergantung pada satu jenis senjata. Serangan dilakukan secara berlapis, gelombang demi gelombang, dari udara, dari jarak jauh, dan dalam jumlah besar. Dalam kondisi seperti ini, strategi yang dibangun bukan sekedar menyerang, tetapi menguras kekuatan lawan. Amerika mengandalkan kecepatan dan tekanan besar di awal. Serangan udara, laut, dan darat disiapkan untuk menghancurkan pusat kekuatan dalam waktu singkat. Tujuannya jelas, mengakhiri perang secepat mungkin. Namun pendekatan ini berhadapan langsung dengan strategi berbeda. Strategi perang jangka panjang. Strategi yang tidak bergantung pada satu titik. Strategi yang menyebar, fleksibel, dan sulit dihancurkan sekaligus. Dengan sistem seperti ini, tekanan awal tidak cukup untuk memenangkan perang.
Justru sebaliknya, tekanan awal akan dibalas dengan serangan yang lebih luas, lebih lama, dan lebih melelahkan. Inilah titik utama yang membedakan kedua pendekatan. Satu ingin perang cepat, satu siap perang lama. Dan dalam perang lama, faktor penentu bukan hanya kekuatan militer, tetapi juga daya tahan, kemampuan produksi, dan konsistensi strategi. Selain kekuatan utama, terdapat juga jaringan kekuatan regional yang memperluas jangkauan konflik. Dukungan terhadap berbagai kelompok bersenjata di kawasan menciptakan tekanan dari banyak arah sekaligus, sehingga medan perang tidak terbatas pada satu wilayah saja. Artinya, konflik ini tidak akan terkunci di satu titik. Konflik akan menyebar, menjadi luas, dan sulit dikendalikan. Dalam situasi seperti ini, satu hal menjadi sangat jelas. Perang ini bukan sekedar perebutan kekuatan militer. Ini adalah pertarungan untuk menentukan arah kekuasaan dunia. Amerika berusaha mempertahankan dominasinya. Israel berusaha mempertahankan eksistensinya. Sementara itu, Iran membawa tujuan yang lebih besar, mengakhiri tekanan yang selama ini dirasakan oleh banyak negara, mengubah keseimbangan kekuatan global, dan membuka jalan bagi sistem dunia yang tidak lagi dikendalikan oleh satu kekuatan dominan. Itulah mengapa konflik ini tidak dihindari, justru dihadapi, dengan persiapan penuh, dengan perhitungan matang, dan dengan keyakinan bahwa hasil akhir akan menentukan masa depan dunia. Situasi dunia saat ini tidak lagi berada dalam kondisi normal. Timur Tengah sedang bergerak menuju konflik besar yang tidak bisa dihindari. Negara-negara Arab dan dunia Islam sudah mulai bersatu. Arab Saudi, Turki, Pakistan dan Mesir tidak lagi diam. Mereka mengambil langkah nyata dengan membangun aliansi militer baru. Aliansi ini disiapkan untuk menghadapi Israel yang terus melakukan agresi tanpa henti di kawasan Timur Tengah. Ini bukan sekadar wacana, ini adalah langkah strategis. Arab Saudi, sebagai pusat kekuatan dunia Arab, mengambil peran utama. Negara ini tidak lagi bergantung pada Amerika Serikat. Ketergantungan itu diputus secara perlahan, namun pasti. Sikap ini adalah pesan keras. Amerika tidak lagi menjadi pelindung utama bagi negara-negara Arab. Dan yang lebih penting, posisi Israel telah berubah total. Dulu, sebagian negara Arab membuka hubungan dan menganggap Israel sebagai mitra. Sekarang, itu berakhir. Israel kini adalah ancaman. Ancaman nyata yang harus dihadapi bersama. Kesadaran ini menyebar cepat. Negara-negara di kawasan memahami bahwa jika mereka tidak bersatu, maka mereka akan dihancurkan satu persatu. Di tengah situasi ini, muncul satu tokoh lama yang kembali memainkan peran. Reza Pahlavi secara terang-terangan berusaha merebut kekuasaan di Iran. Ia bukan sekadar tokoh politik biasa. Ia adalah simbol kepentingan Amerika dan Israel di Iran. Ambisinya jelas. Ia ingin mengubah Iran menjadi negara yang tunduk pada Barat. Ia ingin menjadikan Iran sebagai alat untuk melemahkan kekuatan Islam dari dalam. Ini bukan spekulasi, ini adalah agenda yang nyata. Namun rencana itu gagal total. Rakyat Iran tidak bisa dibodohi. Mereka melihat dengan jelas propaganda dan fitnah yang terus dilancarkan oleh Amerika dan Israel. Alih-alih terpecah, rakyat Iran justru semakin bersatu. Mereka berdiri di belakang kepemimpinan negaranya. Nama Mojtaba Khamenei muncul sebagai penerus yang kuat dari Ali Khamenei. Dukungan rakyat terhadap garis kepemimpinan ini solid dan tidak tergoyahkan. Iran tidak berdiri sendiri. Negara-negara Arab yang dulu menjaga jarak kini mulai berada dalam satu barisan. Mereka memilih berpihak. Mereka memilih melawan. Melawan Israel dan melawan dominasi Amerika. Di belakang Iran, kekuatan besar dunia juga berdiri. China dan Rusia memberikan dukungan strategis yang memperkuat posisi Iran dalam menghadapi tekanan global. Sementara itu, Eropa tidak lagi sepenuhnya patuh pada Amerika. Sejumlah negara Eropa mulai mengambil sikap berbeda. Mereka tidak lagi mengikuti semua arah kebijakan Amerika dan Israel. Dunia sedang terbelah. Dua kekuatan besar sedang berhadapan. Dan semua tanda menunjukkan satu hal yang pasti. Konflik besar tidak bisa dihindari. Ini bukan lagi kemungkinan. Ini adalah kenyataan yang sedang berjalan. Jika perang besar ini benar-benar meletus, maka dampaknya tidak akan terbatas pada satu wilayah. Ini akan menjadi konfrontasi terbuka, benturan dua kekuatan. Antara kekuatan besar, perang konvensional udara dan laut Amerika dan Israel yang begitu besar melawan kekuatan besar Iran dengan menerapkan perang modern secara asimetris.
Iran sudah menetapkan garis sikap yang sangat jelas. Setiap serangan yang datang kepada Iran, maka balasannya akan berlipat ganda. Target utamanya tidak setengah-setengah. Iran sejak awal sudah menargetkan armada-armada penting kekuatan Amerika. Seluruh armada laut Amerika yang berada di kawasan akan menjadi target mutlak. 3 kapal induk Amerika yang sudah bersiaga di perairan internasional di luar Selat Hormuz berada dalam jangkauan serangan Iran. Bukan hanya kapal, seluruh sistem pendukungnya ikut menjadi target. Kapal perusak, kapal logistik, armada pendukung, dan seluruh armada yang mengawal operasi militer di laut. Serangan ini dirancang untuk memutus rantai kekuatan Amerika dari jalur laut secara langsung. Di saat yang sama, seluruh pangkalan militer yang masih tersisa yang digunakan untuk menyerang Iran juga menjadi target penting. Tidak ada pengecualian. Semua titik yang menjadi landasan operasi militer musuh akan diserang. Artinya jelas, jika pangkalan-pangkalan Amerika itu lumpuh, maka jet tempur tidak lagi memiliki tempat untuk mendarat, mengisi bahan bakar, atau melakukan serangan lanjutan. Tanpa landasan, kekuatan udara kehilangan fungsi utamanya. Dalam kondisi seperti itu, pesawat tempur yang berada di udara akan terjebak, tidak bisa kembali, dan tentu jet-jet itu tidak bisa bertahan lama. Dan pada titik itu, mereka menjadi target empuk yang mudah dikunci. Dalam perang modern ini, sistem rudal kendali Iran akan mengambil alih. Dengan kemampuan penguncian target jarak jauh, setiap pergerakan di udara dapat dipantau dan dikunci. Jet tempur paling canggih milik Amerika sekalipun tidak akan lepas dari jangkauan Iran dengan sistem perang modern yang sudah dibangun sekian lama. Inilah yang membuat keseimbangan kekuatan berubah. Dari segi jumlah jet tempur dan armada laut, tentu Amerika sangat jauh mendominasi dan jauh lebih banyak daripada Iran. Namun dari segi jumlah rudal dan drone cerdas, Iran jauh lebih unggul. Artinya, kapal perang dan jet tempur Amerika dengan jumlah yang sangat besar itu harus berhadapan dengan sistem rudal dan drone Iran dengan jumlah yang juga sangat besar. Selama ini, dominasi udara dan laut menjadi keunggulan utama Amerika. Namun dalam skenario ini, dominasi itu dipatahkan dari dasar. Bukan dilawan di udara, tetapi dihancurkan dari titik awalnya. Lebih jauh lagi, kekuatan militer Iran tidak sepenuhnya diketahui oleh dunia. Intelijen Amerika CIA mengatakan, tidak ada satupun negara di dunia yang benar-benar memiliki gambaran utuh tentang seluruh sistem persenjataan yang dimiliki Iran. Yang selama ini terlihat hanyalah sebagian kecil dari apa yang dirahasiakan IRGC. Sebetulnya intelijen Amerika CIA sudah berulang kali mengatakan agar Amerika lebih baik menghindari perang terbuka melawan Iran. Sebab apa yang dimiliki Iran tidak benar-benar difahami oleh intelijen manapun, dan itu menjadi kartu rahasia Iran untuk menghadapi kekuatan besar seperti Amerika. Dalam hal rudal balistik, Iran berada pada posisi yang sangat kuat, dengan jumlah yang sangat besar, disertai jangkauannya yang luas, dan rudal balistik Iran terus berkembang. Berbeda dengan Amerika, mereka tidak memiliki rudal balistik, karena sistem tempur Amerika lebih mengandalkan proyeksi kekuatan melalui kapal induk dan jet tempur dan langsung mendekati negara lawan. Berbanding terbalik, dengan sistem tempur Iran, mereka bukan negara agresor, maka pendekatan strategi yang digunakan di sini berfokus pada serangan jarak jauh yang langsung mengunci target tanpa harus mendekat. Inilah yang menjadi titik paling sensitif. Serangan tidak perlu mendekat, target bisa dihantam dari jarak jauh dan dalam jumlah besar secara bersamaan. Sistem pertahanan canggih sekalipun memiliki batas. Jika serangan datang dalam jumlah masif dan berlapis, maka tekanan itu akan menembus pertahanan. Tidak berhenti di situ, kemampuan jangkauan juga menjadi faktor penting. Terdapat laporan mengenai pengembangan rudal balistik dengan jangkauan sangat jauh mencapai lebih dari 15.000 km. Artinya, hampir seluruh wilayah Amerika masuk dalam jangkauan. Namun kemampuan ini tidak digunakan secara sembarangan. Pernyataan resmi dari Abbas Araghchi menegaskan bahwa serangan ke wilayah inti Amerika tidak menjadi pilihan selama situasi masih dalam batas kendali. Ini adalah batas yang dijaga, namun batas itu tidak bersifat permanen. Jika tekanan meningkat, jika serangan meluas hingga menghancurkan kepentingan sipil, jika kehidupan masyarakat terganggu secara langsung, maka batas itu akan berubah. Dan ketika batas itu dilampaui, respons yang diberikan juga akan melampaui batas yang ada sebelumnya. Dalam kondisi seperti itu, seluruh opsi terbuka, termasuk penggunaan rudal jarak jauh yang mampu menembus atmosfer dan menghantam wilayah strategis di daratan Amerika.
Pesan ini sangat jelas. Selama garis batas tidak dilanggar, eskalasi masih bisa dikendalikan. Namun jika garis itu dilewati, maka respons akan berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Di titik inilah, terlihat bahwa kedua pihak memiliki tujuan yang sama, tetapi arah yang berlawanan. Amerika ingin mengakhiri perang dengan kemenangan cepat untuk mempertahankan dominasinya. Israel ingin memastikan keberlangsungan kekuatannya di kawasan. Sementara itu, Iran mengarahkan konflik ini pada tujuan yang lebih besar, mengakhiri dominasi yang sudah berlangsung lama, menghentikan tekanan terhadap negara-negara yang lebih lemah, dan mengubah keseimbangan kekuatan dunia secara menyeluruh. Jika kemenangan berada di tangan Iran, maka dampaknya tidak hanya dirasakan di Timur Tengah. Dominasi Amerika akan runtuh, Israel kehilangan kekuatan utamanya, dan sistem global akan berubah. Negara-negara tidak lagi berada di bawah tekanan satu kekuatan besar. Setiap negara memiliki ruang untuk berdiri sebagai kekuatan yang mandiri, tanpa intervensi, tanpa tekanan, tanpa dominasi. Itulah mengapa perang ini tidak dilihat sebagai ancaman semata, tetapi sebagai penentu arah dunia. Dan dalam situasi seperti ini, satu hal menjadi pasti, tidak ada pihak yang akan mundur, tidak ada pihak yang akan mengalah, dan jika perang ini benar-benar terjadi, maka hasilnya akan menentukan wajah dunia untuk puluhan tahun ke depan.